Shalom Aleihim. Kembali berjumpa dengan saya pada hari ini tanggal 21 Maret 2026. Kembali saudara, di pagi yang cerah ini kita mau mengucap syukur dalam doa kepada Tuhan kita. Dan jangan lupa berilah sapaan dan senyuman kepada sesama kita. Kita awali perenungan pagi hari ini dengan tanda kemenangan kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Setia dalam penolakan. Bacaan dari hari ini diambil dari kitab Yeremia 11 ayat 18 sampai dengan 20 dan Injil Yohanes 7 ayat 40 sampai dengan 53. Saudara-saudaraku yang terkasih, Regi kemarin saudara kita semua diajak untuk tetap setia kepada Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat pribadi kita. Dalam kesetiaan pastilah kita sering tergoda untuk menjauhi, melepaskan kesetiaan itu. Salah satu pasutri saudara akan menjauh atau melepaskan kesetiaannya pada pasangannya kalau tergoda ada orang ketiga yang begitu memperhatikan. Tergodanya ini bisa oleh karena dalam kehidupan bersama pasangan, dalam satu bahtera tak ada komunikasi yang baik. Sehingga jika di luar ada yang memberikan perhatian saudara, hal komunikasi yang baik, maka kesetiaan yang dijalin terhadap pasangannya pun luntur. Demikian juga saudara kita dengan Tuhan Yesus. Jika kita tak menjalin hubungan komunikasi dengan Yesus secara intens, iman kesetiaan kita akan luntur. Kita pun akan tergoda dengan yang di luar dan kita menjauhi Tuhan. Kedua bacaan yang kita baca dan renungan hari ini kembali mau memperlihatkan kepada kita saudara akan kesetiaan dalam iman kepada Allah. Dalam bacaan pertama Yeremia menggambarkan saudara dirinya seperti anak domba jinak yang dibawa untuk disembelih. Kenapa? Karena saudara dirinya dikhianati oleh orang-orang terdekatnya. Bagaimana sikap Yeremia terhadap orang-orang yang menolaknya, yang tidak setia kepadanya? Membalas dengan kejahatankah? Ternyata tidak, saudara. Yeremia tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Tapi saudara, Yeremia membawa segala penderitaan dan ketidakadilan yang dialaminya dalam doa dan menyerahkannya kepada Tuhan sepenuhnya yang menguji hati dan batinnya. Inilah yang harus kita teladani dari Yeremia, yaitu menyerahkan semuanya di dalam doa kepada Tuhan. Setiap penolakan yang kita alami, bahkan sampai kita menderita sekalipun saudara, serahkan semuanya kepada Tuhan dalam doa. Doa adalah komunikasi kita dengan Tuhan. Janganlah kita terputus dalam doa dengan Tuhan saudara. Doa menguatkan kita, menguatkan iman kita dan kesetiaan kepada Tuhan. Jika dalam rumah tangga kita tergoncang, mari kita merefleksi diri saudara. Apakah masih ada komunikasi di antara kita sebagai pasangan? Jika tak ada, maka kita harus terus bersyukur. Tetapi ingat, jika ada bermasalah di dalam komunikasi atau komunikasi kita berkurang dengan pasangan kita, mari saudara kita benahi kembali jalinan komunikasi yang baik dan intens dengan pasangan kita saudara. Dalam komunikasi dengan pasangan kita pun saudara kita harus terbuka, jujur, tak ada yang ditutupi. Sama halnya kita pun berkomunikasi dengan Tuhan di dalam doa, tak ada yang disembunyikan. Melalui Injil hari ini, kalau kita mau simak dengan cermat, seolah-olah kedatangan Yesus saudara membawa perpecahan. Ini tidak kita pungkiri. Namun harus diingat saudara, perpecahan di sini kita harus memahami bahwa perpecahan ini berarti kita harus memilih. Sekali lagi saudara, kita harus memilih.
Menerima Yesus sebagai juru selamat atau menolaknya? Jika kita menerima, saudara, kita harus berkomitmen selalu setia sekalipun menghadapi goncangan. Kesetiaan ini harus kita jaga, kita rawat dengan baik, dengan cara selalu berkomunikasi dengan Tuhan Yesus, saudara. Selalu mau mendengar perkataannya dan melakukannya. Dan dalam kesetiaan menerima Yesus pun, kita dituntut, saudara, untuk berani bersaksi tentang kebenaran Kristus. Kita lihat, Nikodemus menunjukkan keberaniannya, saudara, untuk membela Yesus dengan menuntut keadilan prosedural. Kita semua dituntut agar mampu menjadi Nikodemus masa kini yang berani menyuarakan kebenaran dan keadilan, bahkan sekalipun dalam ancaman dari mayoritas. Saudara-saudaraku yang terkasih, Regi hari ini saudara mau menekankan kembali kepada kita sekalian sebagai pengikut Kristus. Bukan asal ikut-ikutan, saudara. Begitu ada goncangan kita lari, kita putus asa. Tapi saudara, kita mau selalu setia mengikuti Yesus sekalipun nyawa kita terancam. Dan mau berani bersaksi akan kebenaran dan keadilan. Agar kita tetap teguh dalam kesetiaan kita. Kita mau, saudara, dengan instan setiap hari berkomunikasi dengan Tuhan Yesus dalam doa. Janganlah sampai komunikasi kita dengan Tuhan terputus. Dan kita pun mau tetap setia sebagai saksi Yesus dengan berani menyuarakan kebenaran dan keadilan di tengah-tengah keluarga kita, masyarakat, dan komunitas kita. Mari saudara-saudara yang terkasih, kita mau memperkokoh iman kita bukan berdasarkan opini orang banyak, melainkan oleh kebenaran Kristus yang bersedia menderita, bahkan wafat tergantung di kayu salib demi ketaatannya kepada Bapa. Terpujilah Kristus Yesus Tuhan kita yang setia dan taat kepada Bapa hingga wafat di kayu salib demi penyelamatan kita. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom Alehim.